Sobat Biologi, bertemu lagi dengan saya, Tiara Anggraini dengan 1813041025 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem limpatik untuk praktikum anatomi fisiologi manusia. Langsung saja. Yang pertama akan kita bahas itu adalah sistem limpatik. Sistem limpatik atau sistem getah benih merupakan bagian utama dalam sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh yang baik dapat melindungi tubuh dari infeksi. Jadi, bila sistem limpatik ini mengalami gangguan, maka kerja sistem imun tubuh dalam menangkal berbagai kuman penyebab penyakit juga dapat terganggu. Kelenjar getah bening juga merupakan bagian dari sistem limpatik yang berfungsi untuk melawan kuman, virus, parasit penyebab dari infeksi, ataupun membasmi sel kanker dan menghancurkan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh. Kelenjar ini juga tersebar di berbagai bagian tubuh seperti leher, tiak, dada, maupun perut. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada perbedaan komponen darah dengan cairan limpa. Aliran limpa dalam pembuluh limpa ini dipengaruhi oleh kontraksi otot rangka. Jadi terdapat perbedaan antara sirkulasi darah dengan sirkulasi limpa ini. Perbedaan ini juga dapat dilihat dalam beberapa kategori. Yang pertama itu ada cairan yang diedarkan. Cairan yang diedarkan oleh pembuluh limpa yaitu adalah getah bening. Sedangkan cairan yang diedarkan pembuluh darah yaitu adalah darah. Yang kedua, warna cairan. Warna cairan dari pembuluh limpa itu adalah kuning muda, sedangkan cairan atau warna cairan pembuluh darah itu berwarna merah. Sistem sirkulasi dari pembuluh limpa yaitu terbuka dan sistem sirkulasi dari pembuluh darah itu tertutup. Penyebab aliran pembuluh limpa itu disebabkan oleh kontraksi otot rangka, sedangkan penyebab aliran pembuluh darah itu disebabkan oleh kontraksi jantung. Kemudian ada macam pembuluh. Macam pembuluh limpa itu adalah pembuluh limpa dada bagian kiri dan kanan. Sedangkan macam pembuluh darah itu ada arteri dan vena. Kadar protein dari keduanya yaitu pembuluh limpa itu 3% dan pembuluh darah itu adalah 8%. Next, kita akan membahas tentang fungsi dari cairan limpa ini. Nah, fungsi dari cairan limpa ini ada 5. Yang pertama, mengumpulkan dan mengembalikan cairan interstisial termasuk protein plasma ke darah sehingga membantu mempertahankan keseimbangan cairan atau fluid balance. Kemudian yang kedua itu adalah mempertahankan tubuh terhadap penyakit dengan memproduksi limfosit. Yang ketiga, menyerap lemak dari intestinum dan membawa ke darah. Yang keempat, mengeluarkan zat-zat toksik dan debris seluler dari jaringan setelah infeksi atau adanya kerusakan jaringan. Yang kelima yaitu pembuluh limpa ini mengendalikan kualitas aliran cairan dengan cara menyaring melalui nodus-nodus limpa sebelum mengembalikannya ke sirkulasi. Nah, ini yang akan kita bahas tentang proses peredaran limpa. Yang pertama, keluar cairan interstisial dari kapiler darah, kemudian masuk ke dalam jaringan dan berkumpul, lalu mengalir melalui jalan-jalan limpa. Jalan-jalan limpa ini terdapat 2 yaitu ductus thoracic dan ductus lymphaticus dexter. Nah, setelah itu adanya penyaringan cairan limpa di nodus lymphaticus. Setelah penyaringan, cairan ini masuk ke vena darah dan dibawa ke ginjal lalu diekskresikan. Itu adalah proses peredaran limpa. Selanjutnya, apa itu amandel? Jadi, amandel atau tonsil ini adalah 2 kelenjar kecil yang masing-masing berada di sisi kiri dan kanan tenggorokan. Amandel juga berfungsi untuk mencegah infeksi, walau terkadang organ ini juga bisa terserang infeksi. Dalam keadaan bagaimana diperlukan operasi amandel? Nah, operasi amandel atau tonsilektomi bertujuan untuk mengangkat amandel yang kerap menyebabkan masalah seperti radang amandel atau tonsilitis kebanyakan menyerang anak-anak karena kekebalan tubuh anak masih dalam tahap perkembangan atau belum sepenuhnya melindungi tubuhnya. Operasi amandel biasanya dilakukan berbarengan dengan menghilangkan
prosedur ini jika mengalami 5 atau lebih infeksi dalam 1 tahun. Selain itu, komplikasi yang melibatkan ukuran juga bisa menjadi alasan seseorang menjalani operasi ini. Operasi untuk mengangkat amandel umumnya hanya membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 45 menit saja. Selanjutnya yang kita akan bahas yaitu oedema. Apa sih oedema? Nah, oedema ini adalah penumpukan cairan dalam ruang di antara sel tubuh. Oedema juga dapat terjadi di seluruh